Bibi Nur pakai ngebantuin kamu segala. Ibu, Non nggak minta bantuan sama saya, Bu. Diam kamu, diam. Kamu tahu nggak? Mama angkat kamu tuh sebentar lagi bakal balik dari luar negeri. Tahu nggak? Tahu nggak? Cepat. Tuh. Ah, tambah lagi tuh kotor. Ya ampun, Windy. Non, Bu Rita pulang, Non. Bu Rita datang, Non. Cepat. Ya, cepet. Kamu, ya, Bibi, cepetan. Buka pintu, tapi dilama-lamain ya. Dan kamu langsung mandi, ganti baju, ya bersih-bersih. Dan jangan kamu ngomong macam-macam sama mama angkat kamu, ngerti? Cepetan! Bentar. Selamat datang kembali ke rumah, Bu. Bibi Nur, gimana keadaan rumah selama saya tinggal, Bi? Baik, Bu. Windy mana ya? Apa dia udah pulang kuliah? Mbak, Windy-nya lagi mandi, Mbak. Mandi jam segini, kok aneh ya? Windy? Mama. Kangen banget sama kamu. Windy juga kangen banget sama Mama. Gimana operasi jantungnya? Lancar? Alhamdulillah. Kata dokter di sana, Mama harus banyak istirahat dan gak boleh stres. Bener kata dokter, Ma. Bener loh, Mbak. Itu yang dibilangin si Bibi. Senang ya, Mbak Rita udah sampai. Tante, ya ampun, Sarah kangen banget sama Tante. Apa kabar Tante? Alhamdulillah. Gimana selama Mbak tinggal? Rumahnya sering dilihat-lihat kan, Din? Oh, ya pasti sering lah Mbak Rita. Nih lihat aja nih rumahnya sampai bersih begini. Nah, Sarah juga ikut bantuin bersih-bersih ya Mbak. Ya udah kalau gitu Mbak Rita istirahat dulu. Oh ya, nanti kalau ada waktu Dina sama Mas Tono mau ngomong sebentar. Iya nanti. Windy, ikut Mama yuk, Mama. Iya. Mama bawa banyak oleh-oleh buat kamu. Buat Sarah. Iya, maaf ya, Tante lupa. Maaf ya, Tante lupa. Bete. 100 juta. Iya Mbak, 100 juta. Masa utang kamu sebanyak itu sih, Ton? Kamu judi lagi ya? Enggak, Mbak. Saya enggak judi, Mbak. Beneran, Mbak. Bohong. Mbak, saya udah jelasin ke Mbak kalau saya nggak main judi. Kenapa sih Mbak nggak mau percaya sama saya? Ma, udah Ma. Ingat penyakit jantung Mama. Windy, Sarah, lebih baik kamu ke kamar dulu. Ini urusan orang tua. Sekali lagi saya mau tanya ya, Tono. Kamu main judi lagi kan? Iya kan? Mbak, saya bilang saya nggak main judi dan saya tuh nggak main judi, Mbak. Mbak, tapi itu beneran Mbak. Kami tuh ditipu habis-habisan Mbak. Sampai barang dagangan tuh habis udah semuanya sampai nggak bisa dagang lagi tuh. Memangnya kalian ditipu apa sih sampai harus bayar 100 juta? Kalian kan cuma dagang barangan kelontong. Oh, jadi kalian mau nipu saya lagi ya? Iya. Mbak jangan ngomong sembarangan dong Mbak. Kalau nggak mau bantu ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan udah enggak dong. Siapa yang bilang nggak mau bantu? Siapa? Mbak, sekarang gini Mbak ya. Kalau memang Mbak mau bantu dan Mbak bantu ya, nggak perlu pakai ngomong-ngomong begono begini segala macam. Mau bantu apa enggak? Tono,
suka judi, usaha kamu udah pasti maju tahu. Dulu Mbak beliin toko, Mbak beliin rumah. Mana semua kalian jual. Dan sekarang kalian hidup kontrak. Iya kan? Ngaku aja deh. Kamu judi kan? Iya kan? Mbak, udah dong Mbak. Jangan ngomong gitu sama suami saya. Sekarang gini Mbak, kami tuh nggak butuh nasihat Mbak. Kami tuh butuh duit buat pinjeman. Sekarang Mbak mau ngasih apa enggak? Udah itu doang. Enggak. Mbak nggak mau kasih. Kalau Mbak kasih, kalian nggak akan belajar. Nanti uangnya kalian pakai buat habisin di meja judi. Ya udah. Kalau gitu saya dan Mas Tono nggak bakalan minjem duit lagi sama Mbak. Tapi Mbak ingat ya, kami ini satu-satunya keluarga Mbak. Mbak itu kerepotan ngurus karet pungut sampai nggak pernah punya sendiri dan cuma punya anak pungut doang. Jangan kamu biarin. Dasar anak pungut tahu diri. Kalian dari sini. Sakit kan sekarang. Kalau Mbak meninggal suatu hari ya, nih rumah beserta isinya akan saya kuasain. Dan itu si Winnie, si anak pungut akan saya tendang. Saya usir biar jadi gembel, tinggal di kolong jembatan. Nah, kamu... Mama? Mama? Maafin dulu ya, Ma ya. Minum obat ya, Ma. Tante balikin, Tante. Tante tolong aku. Mau ngapain di sini? Pergi tahu. Tante tolong balikin obat kamu, Tante. Tante tolong, Tante. Hah? Tolong Mbak Rita. Nih tolong nih. Jangan buat. Bisa jangan diem aja. Jangan bantu temen ambulan gitu, Pan. Tahan ya, Ma ya. Kalung yang biasa Mama pakai. Dan mulai saat ini, Winnie yang pakai kalung ini. Dan Winnie gak akan pernah ngelepasin. Nggak akan, Ma. Winnie gak punya siapa-siapa lagi, Ma. Mama kenapa ninggalin Winnie, Ma? Udah Winnie sabar ya. Jangan ditangisin terus sama kamu. Sabar, Win. Sabar. Bukan panas dari almarhumah. Itu anak pungut ya. Bisa begini. Pulang, Tante. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Hah? Rumah yang mana? Rumah yang mana? Aduh, sepertinya dia belum paham ya. Gini ya, rumah kemarin itu selama Mama Rita hidup memang punya kamu. Tapi setelah Mama angkat kamu ini meninggal dunia, sudah bukan lagi rumah kamu, tapi rumah Tante Dina, rumah Sarah dan juga rumah. Karena apa? Karena saya adalah satu-satunya keluarga paling dekat, keluarga kandung adik dari Ibu Rita, Mama angkat kamu. Tapi kalau misalnya Winnie nggak pulang ke rumah, Winnie pulang kemana, Tante? Kamu boleh pulang ke rumah, tapi cuma buat ambil barang-barang. Tapi besok paginya harus angkat kaki dari rumah itu, paham? Tapi Bu, Diem, minggir. Tante mau lewat, pulang, panas banget di sini. Minggir. Jadi orang kaya orang baru kali kan? Ya. Iya, emang kita orang kaya baru. Yaudah, sekarang beres-beres dulu ya, Maya? Ya. Udah, Mama. Ya, udah ada warung, udah ada semuanya, gak bakalan lagi deh. Ingat. Sayang, ngomong-ngomong soal Windy, kita
mesti hati-hati. Kenapa mesti hati-hati sama anak pungut, Mas? Iya sayang, tetap kita mesti hati-hati sama dia. Jangan sampai yang namanya Windy itu menjadi sandungan buat kita. Segala macam yang udah kita pegang di tangan, tiba-tiba hilang. Gitu aja. Mas Tono, tenang aja. Serahkan sama Ayang Dina. Itu urusan anak pungut. Kalau bikin kita jadi kesandung-kesandung, hidup kita jadi nggak enak intinya. Kita bikin dia cepet-cepet nyusul Mbak Rita. Bibi belum tidur, Bi. Belum, Non. Bibi keingetan sama Bu Rita terus. Oh ya, Bi. Kalau nanti Windy pergi, Bibi mau kemana? Bibi ikut, Non. Bibi gak mungkin kerja di sini. Kalau Bibi ikut Windy, terus keluarga Bibi yang di kampung gimana, Bi? Kalau kerja itu banyak gantinya. Duit bisa dicari. Tapi kalau non cantik gak ada gantinya. Bibi gak bisa nyari non lagi. Bibi inget waktu itu Bibi sama Bu Rita ngambil non dari panti asuhan. Kemudian kita berdua ngobatin non. Bu Rita sangat sayang sekali sama non. Rita sama non. Bibi sayang sama non. Bibi. Makasih ya, Bi. Makasih. Bi, kalau ada apa-apa sama saya, hubungi nomor ini ya, Bi. Nomornya saya simpan di rak buku. Ini dia. Pengacara? Ngapain kamu pakai nelpon pengacara segala, ngapain? Hah? Anu apa? Saya cuma ngejalanin perintah almarhumah Bu Rita. Kata beliau kalau ada apa-apa, saya disuruh nelpon nomor ini. Terus tuh orang bilang apa? Dia mau datang ke sini, gitu? Iya, saya Bu. Mas, Ayo non. tenang. Mama punya rencana. Mama punya. Om, salah kita apa, Om? Kalian berdua ini kebanyakan tanya aja. Udah diam. Bibi nggak apa-apa kan, Bi? Gak apa-apa non. Non gak apa-apa. Orang kok jahatnya kayak ngono loh. Biar kamu diupain rokok kamu nanti. Sabar ya, Bu. Sabar. Apa? Jadi Bu Rita ngewarisin rumah dan semua hartanya kepada Windy? Emang bisa begitu, Pak? Betul Ibu, Bapak. Ini sesuai dengan surat wasiat yang sudah ditandatangani oleh Bu Rita di depan saya dan notaris. Gitu. Tapi gini Pak Bayu, maaf ya. Windy itu kan cuman anak pungut. Emangnya dia bisa punya hak buat dapat warisan gitu? Iya, Pak. Kan dipungut dia, Pak. Kalau mengikuti surat yang sudah ditandatangani itu sah sekali. Jadi apapun situasi atau statusnya, si Windy itu berhak untuk seluruh aset dan warisan Ibu Rita.
satu lagi. Jadi selama saya bekerja sama dengan Ibu Rita selama setahun, saya belum pernah ketemu dengan Windy sekalipun. Jadi kalau bisa, sekaligus ingin kenalan, saya ingin bertemu dengan Windy. Bisa? Ya pasti bisa dong Pak Bayu, masa nggak bisa? Ya Mas ya. Sebentar ya. Windy, Win. Windy. Iya, Tante Dina, Om Tono, kenapa? Windy, ini ada tamu. Windy, kenalkan saya Bayu, kuasa hukum mama kamu. Windy. Ada yang harus Windy tanda tanganin. Oke. Windy, saya turut berduka cita atas kehilangan mama kamu. Mama kamu itu orang sangat baik. Windy kangen banget sama Mama Rita. Windy, mama kamu sudah mewariskan seluruh harta kekayaannya. Tapi sebelumnya ada beberapa berkas yang harus kamu tanda tangani. Oke. Mana berkasnya, Mas? Yang ini. Ini ada 3 berkas. Ini yang pertama. Windy, sampai ketemu. Mari. Kamu benar-benar gini. Siapa dulu? Gina. Mama juaranya. Mama juara 1. Kita jangan senang-senang dulu. Soalnya gini, kita harus pastiin si Windy dan Bibi Nur itu nggak berbuat yang aneh-aneh dan ngebongkar rencana kita. Ya udah, Mama. Rumah ini kan milik kita. Kita suruh aja mereka angkat kaki di rumah ini. Gampang kan? Gak bisa, Sarah, gak bisa kayak begitu. Surat wasiat yang tadi kamu tanda tanganin itu masih atas nama si Windy. Kalau misal mereka terusir dari sini karena ulah kita, nanti bisa-bisa mereka cari tuh pengacara lagi. Terus kita harus gimana dong, Ma? Gimana ya? Gini aja. Kita bikin mereka itu nggak betah tinggal di rumah ini. Jadi mereka terusir dengan sendirinya karena kemauannya sendiri, ya enggak? Ya. Nikmati rumah kita. Ya ampun, Tante Sarah. Ini ada apa sih? Saya nanya ada apa, ini namanya ya dibuang-buangin. Soalnya kamar ini bukan kamar kamu lagi, tapi kamarnya Sarah. Punya gue. Sarah. Kok bisa, Tante? Ya bisa dong. Soalnya tadi pengacaranya bilang begini, berhubung kamu itu cuma Anak pungut. nah, jadi kamu itu gak punya hak apapun atas peninggalan harta mama kamu. Ups, lebih tepatnya mama angkat kamu gitu. Tapi jangan khawatir, Tante Dina dan Sarah berbaik hati. Kamu masih diperbolehkan kok untuk tetap tinggal di sini. Tapi tidurnya nggak di sini, di sana ya. Aduh, itu kok masih ada foto yang tersisa bikin sakit mata. Buang mah, buang. Sarah, buang. Sarah, jangan. Sarah boleh ambil kamar ini, tapi jangan foto ini. Mohon Tante, jangan Tante. Mama, kasih, lepasin. Set. Hush. Ini, bawa ini.
Masa jadi saudaranya kayak gitu? Yung, banget tenan kok Dina itu. Non, Burita pasti sedih ya Non di sana ngelihat Non sedih begini. Kita harus sabar ya, Bi. Bibi kan pernah bilang sama Windy, Allah itu gak mungkin kasih cobaan lebih ke batas kemampuan umatnya. Anak cantik, Cahayu, pasti Allah sayang sama kamu Non. Windy kangen sama Mama, Bi. Ono. Kakak abang tahu di mana rumah punya orang ini? Yang dulunya dagang kelontongan kan? Yang namanya Bu Dina. Oh, sebelah sana no. Oh, lurus. Lurus nih. Kanan, nah tinggal kenceng dah tuh di situ. Aduh, dari tadi gak keluar. Bisa kerja gak sih? Cepet dong kalau keren lagi nih. Ini. Ini juga apa? Apa kamu? Mas! Rosanna! Lama-lama sih kerja kamu. Nah, terbangan lagi tuh. Terbangan lagi. Awasin nih. Gua manusia ini kerja gak suka lama. Ayam Dina mau mandi. Mau berendam di bathtub. Iya, mau asal. Udah diawasin bentar. Aroma kalian busuk banget ya. Abis ini semua beres, langsung pada mandi yang bersih. Setelah itu ya masak. Ingat, saya nggak mau ya ada satu cucuran keringat jatuh ke makanan yang bakal saya makan. Sampai ada aroma asam. Apa saja ya. Non lapar juga. Iya, Bi. Maaf ya. Ya sudah, sebentar lagi Non makan ya. Iya, Tante. Ini makanannya udah jadi. Bibi, aku anterin makanannya dulu ya. Ya Non. Ya ampun, lama banget. Lama banget ya. Sengaja biar kami kelaparan gitu. Enggak, Tante. Pesanan Tante kan soalnya banyak. Banyak. Ini cuma telur ceplok sama nasi goreng begini kalau bilang banyak. Alasan aja. Belajar gak baik nih. Mau duduk di situ, mau makan bareng sama kita. Pergi. Ya, biar Windy makan di dapur aja. Sebentar. Windy, kamu mau makan kan? Tante ambilin makanan aja buat kamu ya. Ini makanan buat kamu. Kamu gak susah-susah. Mas. Tambah lagi deh. Windy. Di situ ya. Tambah lagi. Kerupuknya buat lo. Baiknya ya, Sarah. Kan ini nangis aja. Makan, cepetan makan. Tadi katanya mau makan, cepetan. Di sini bawa. Ini kan mau ngapain lagi? Mau ngapain? Ngapain kok ikut sini? Udah diam di sini. Cepetan nggak makan? Makan. Ini kalau kamu nggak makan, nih ya, ini dia bakal tante usir dari rumah ini. Cepat makan. Jangan makan Non. Jangan. Itu makanan sudah kotor Non. Biar Bibi saja yang pergi dari rumah ini. Oh, pengen jadi pengangguran. Bibi nggak boleh pergi. Bibi nggak boleh ninggalin Windy. Cepetan makan. Jangan makan Non. Ya udah cepetan mau diusir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makan Non.
Kita tahu. Lu di dalam, Ton. Luar. Iya, Ton. Keluar. Kalau enggak, you punya huk. Kita punya kata kau. Nah, kamu pergi temuin mereka bilang kita berdua nggak ada. Cepat. Jangan, Bu. Saya takut, Bu. Jangan. Ya sudah. Saya keluar, Bu. Jangan siksa, Non. Buru mereka juga pergi lagi. Nakama, saya cari Tono mana? Anu, Pak. Pak Tononya sedang keluar kota, Pak. Ibu gak usah bohongin gue ya. Gue udah tahu. Tono berada di tempat ini. Ini rumah kakak iparnya. Memang benar, Pak. Pak Tono sekarang tinggalnya di sini. Tapi tadi pagi dia pergi sama istri sama anaknya keluar kota, Pak. Alah, kau punya cakap dan nyata, Mbok. Mana Tono? Bener, Pak. Rumah ini kosong. Makanya tadi waktu Bapak manggil-manggil saya nggak denger. Wong saya sedang di belakang kok, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, silakan masuk. Rumah ini kosong kok. Oke, Bu. Gue percaya. Tolong sampaikan ke Tono. Dia lagi gue cari. Paham? Iya, Pak. Dan untuk sementara, Pak, itu kalung saya, Pak. Jangan diambil, itu kalung saya. aku ini sebagai jaminan. Jangan, Pak. Itu milik saya satu-satunya. Alah, jangan banyak cakap, masuk kau. Gusti, kalau aku juga orang impian gue, yung. Mereka semua sudah mengetahui keberadaan kita. Itu dia, Mas. Jadi kita mesti gimana dong? Uangnya Rita yang di bank. Windy pasti bisa ngambil. Ini sama sekali bisa. Kan pengacaranya bilang si Windy itu baru punya akses ke bank kalau umurnya 21 tahun gitu. Tuh, udah gede, tapi nggak punya duit sama sekali. Rita kan banyak barang-barangnya, banyak asetnya. Kita jual mobilnya. Iya, mobil. Banyak mobilnya. Oh, nggak bisa, Mas. Aduh. Sekarang gini nih ya, itu kan pengacaranya bilang dia itu bakal balik lagi ke sini untuk ngecek gimana keadaan Windy. Ntar pas dia lihat di rumah katanya mobilnya berkurang, ketahuan. Pasti ini ulah om sama tantenya ngejualin mobil. Sekarang kalau barang-barang kamu? Aduh, Mas, itu sih nggak bisa diandelin. Paling juga berkisar 20 jutaan. Kok roti? Tadi gue minta sama lo telur ceplok, telinga lo taruh mana? Telurnya habis, Non. Gue gak peduli. Beli sana, beli. Gue lempar, cepetan beli sana. Kenapa sih dari atas Mama denger teriak-teriak? Kenapa? Ini mah aku tuh maunya telur ceplok, tapi dikasih roti. Lidah aku nih gak bisa sama roti. Awas aja tuh ya pembantu satu itu. Aduh. Bawa-bawa tas mau mana? Berangkat kuliah. Apa? Kuliah? Memangnya siapa yang memperbolehkan kamu untuk masih jadi anak kuliah? Ada yang ngasih izin? Maksud Tante, ini gak boleh kuliah? Nggak boleh. Lagian, kalau kamu kuliah, yang mau bayar itu siapa? Hah? Siapa? Ibu ini dapat beasiswa. Jarang bener kamu tuh. Bodoh, kita nggak peduli mau dapat beasiswa kayak mau nggak kayak pokoknya nggak boleh kuliah titik. Anak
pungut, sok-sokan mau jadi sarjana, ngaca. Hah? Mau nyanyiin gua lo? Hah? Denger ya, denger nih baik-baik nih. Uping, asalnya mulai hari ini kamu nggak boleh lagi jadi anak kuliahan. Mendingan kamu itu bantuin tante dagang. Kamu harus habisin semua dagangan tante harus laku terjual. Ngerti? Dagang apa tante? Mas mau beli mas? Gak banyak cuma. Ini peralatan piring-piringnya mas. Ini 5.000 aja. Beli 3? Iya. Terima kasih ya mas ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Plastiknya bu, pak, piring plastik, gelas plastik. Ini paling. Ini aja deh mbak. Oh ya ini iya, tapi nggak usah dibungkus nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih ya. Ini aja. Oh ya terima kasih ya. Namanya laris. Hari ini aku dapat uang banyak. Hari ini nasib bagus. Ketemu cewek cakep di jalan, hah? Ngapain di sini? Maaf bang, saya cuma mau jualan di sini. Hah? Jualan ini? Berani-berani jualan di sini ya? Enggak bang, saya cuma mau lewat aja kok di sini. Saya mau istirahat sebentar. Oh, nggak bisa. Nggak usah ngotot. Beneran bang. Ya udah kalau gitu saya permisi. Bang, jangan bang, balikin bang. Sini ganggu orang dagang aja. Bang, balikin uang saya bang. Abang, bang, tapi uang saya udah diambil. Aduh, gimana nih? Tante pasti bisa marah. Ya Allah. Dasar anak pungut, kerja begitu aja nggak becus. Hah? Pulang bukan bawa uang malah lagi jualan lagi. Kamu banget sih. Memangnya kamu mikir tante beli barang-barang itu pakai jalan apa? Tapi aku udah usaha. Usaha kamu itu nggak becus. Kamu nggak bisa gantiin barang-barang itu. Lihat tante sini. Kamu yang bakal tante dan tahu. Enggak tante, enggak mau. Ingat ya, kalau kamu ngelakuin kesalahan kayak gini sekali lagi aja ya, lihat. Ya. Sing sabar ya non. Orang sabar itu disayang sama Gusti Allah. Winnie udah gak tahan, Bim. Winnie mau pergi aja dari sini. Non, kalau non pergi dari sini, non berarti kalah. Non berarti menyerah. Ya kan? Ini semua milik non. Kalau non kalah, berarti Ibu Dina yang menang. Ya tapi mau sampai kapan, Bim? Mau sampai kapan? Non ingat non, non itu punya Gusti Allah. Serahkan semua padanya. Iya, Allah itu maha pemberi keputusan yang terbaik. Winnie beruntung sekali mempunyai Bibi. Winnie gak mau kehilangan Bibi. Kasih ya, Bim. Tapi tidak mau nyadai. Kasihan non. Bi, dari tadi kamu mulu yang bolak-balik. Ini gimana? Iya. Non ini sedang kurang enak badan bu. Istirahat di kamar. Kamu suruh dia istirahat. Dia capek dagang bu. Sekarang sedang sakit, makanya saya suruh istirahat. Dagangannya nggak laku sama sekali. Kok bisa capek? Pengen leleh kayaknya. Panggil tuh si Winnie kemarin. Cepetan, panggil. Kasihan bu, ibu nyuruh saya saja. Kamu itu diatur. Bukan ngatur, tau nggak? Woi, kalau
kalau kasihan, kasihan sama saya, ya. Saya udah rugi banyak, ngerti? Dan jangan saya kejar laku, ngerti gak? Panggil dia sekarang. Widi! 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 Kurang ajar kamu, pasti kadang-kadang tidur kecakapan banget kamu. Saya udah bilang, kalau setiap kali kami makan, kamu harus melayani. Ini cuma kecapean kok, Tante. Kecapean? Segar kamu, kecapean lagi kamu, enak-enakan kamu ya? Ibu, Jangan, Bu. Tidak, Bu. Bibi yang salah, Bu. Bukan Noni. Kalau Ibu mau siksa, siksa saja saya, Bu. makanya kamu jangan belaga nyuruh-nyuruh ya. Yang punya hak di sini buat nyuruh itu saya. Kamu tuh cuma di sini. Hah, dengar baik-baik ya. Kalau lain kali ya, sekali aja kalian tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Lebih parah dari yang ini. Dengar? Ini dengar gak paham? Dengar gak ini? Anak cantik. Assalamualaikum. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa ku lain hanya Lindungilah Non Windy, ya Allah. Bebaskanlah dari orang-orang yang jahat, ya Allah. Ampunlah dosa mereka, ya Allah, yang menjahati Non Windy. Ya kesehatan, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, ya Allah. jadikan aku selamanya hamba-Mu. Windy ditanyain sama Pak Bayu keadaan Windy gimana, sehat apa enggak? Baik banget, Mas. Makasih banget udah perhatiin aku. Kamu pasti sangat diurus sekali oleh tante dan om kamu. Iyalah Pak Bayu. Kan keponakan satu-satunya. Perempuan tadi siapa ya? Itu pembantu di sini. Dia tuh memang lagi sakit, padahal udah saya bilang jangan kerja. Jangan kerja. Oh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk undangan makan paginya. Oh. Saya pamit dulu. Sama-sama. Sering-sering ke sini. Pasti, yuk. Terima kasih banyak, Windy. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Mas. Ya. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Selamat pagi semuanya. Ma, tuh aja tadi Mama pintar ngelesnya. Aman kan? Untung banget Mama bisa alasan. Sarah pura-pura jadi Windy. Bener, Non. Bibi denger sendiri. Iya, tapi buat apa, Bi? Maksudnya apa? Mana Bibi tahu. Bibi jadi curiga, Non. Jangan-jangan mereka menyembunyikan sesuatu untuk Non. Iya. Enggak, Bi. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu, Bi. Apa sebab kok Non Sarah jadi Non Windy? Iya kan? Pasti ada sesuatu. Ngomong apa kalian? Enggak ngomong apa-apa, Tante. Harusnya kamu kan jualan kan? Kamu harus jualan lagi, cepetan. Ini lagi sakit, Tante. Oh, sakit. Jadi kalau kamu bilang ke tante, kamu sakit, terus tante
harus kasihan gitu sama kamu, iya. Enggak gitu tante maksud ini. Ya udah kalau gitu kamu bangun. Bangun. Enak-enakan kamu tiduran di sini. Cepetan, kamu jualan lagi. Awas aja ya. Kalau kamu bikin tante rugi, dagangan tante nggak laku. Kamu yang bener-bener tante ya. Cepetan, itu barang-barang udah tante siapin di depan. Dia juga nggak pergi sini. Kerja kamu kerja. Sabar ya. Nah, sebaiknya non jangan pergi. Nanti sakit non tambah parah. Ya Bi, Windy kuat. Windy bisa kok. Windy siap-siap dulu ya Bi. Astagfirullahaladzim. Aku harus mencari sesuatu. Banyak hal yang mencurigakan. Surat wasiat. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Bu Rita mewariskan semua hartanya pada Non Windy. Astaga, sudah ditandatangani. Oh, ini yang membuat Non Sarah pura-pura jadi Non Windy. Oh, jelas kan. Pintu itu nggak pernah terbuka, selalu tertutup. Ngapain kamu? Ngapain? Saya cuma membersihkan, Pak. Membersihkan? Yang nyuruh kamu ke sini itu siapa? Ini semua yang ada tuh rapi, ya? Kenapa jadi berantakan? Saya cuma membersihkan saja, Pak. Kamu ikut saya. Kok dari kamar? Sayang, perempuan tua ini masuk ke dalam kamar dan dia buka-buka surat Wasiat dia baca. Astaga, kurang ajar ya. Berani banget kamu itu masuk kamar. Berani kamu, ha? Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Gak tahu apa sih kamu, gak tahu apa. Kurang ajar banget sih kamu. Syukurin. Iya, ini udah sampai. Ya, saya belum lihat itu. Saya dalam parkir sebentar. Ini saya lagi. Maaf ya. Nggak apa-apa. Maaf ya Mas. Pak, nanti saya telepon lagi ya, Pak. Kamu nggak apa-apa? Loh. Kamu bukannya yang di rumah Burita tadi kan? Iya. Ini kamu jualan? Iya. Bukannya tadi Bu Dina bilang kalau kamu lagi sakit ya? Kamu udah makan? Belum Mas. Gimana mau sembuh kalau belum makan? Ini malah jualan bawa barang berat lagi. Gimana kalau makan sama saya? Aduh. Nggak usah Mas. Biar saya mau jualan dulu, nanti baru. Nggak apa-apa sekalian. Soalnya saya ada janji sama klien di sini. Tapi beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bantuin bawa ya. Biar saya aja. Nggak apa-apa. Saya bantuin. Nggak apa-apa, nggak Mas. Nggak apa-apa. Biar saya yang bawa. Terima kasih. Ya. Ibu,
Ini udah selesai? Makasih. Makasih banyak Ibu. Saya juga makasih ya. Udah diajakin makan dan untuk obatnya juga. Jadi ngerepotin. Enggak ada yang direpotin kok. Lagian saya senang sekali bisa bantuin kamu. Ya udah kalau gitu saya mau pamit pulang udah ditungguin sama tante. Betul. Sampai ketemu lagi ya. Iya, ini sih. Iya. Dari tadi kita ngobrol, saya belum tahu nama kamu. Oh iya, nama saya. Sebentar. Sebentar ya. Halo Pak. Iya. Iya ini udah di daerah sini. Oh lagi kena macet. Oke saya tungguin. Kebetulan saya ada teman di sini. Baik. Oke Pak. Sampai ketemu. Jadi. Kenapa dapetnya cuma segini? Maaf tante, Windy lagi sakit, makanya nggak ada yang mau beli. Alasan terus. Kemarin bilangnya kerampok, dan sekarang bilangnya sakit. Kamu emang bener-bener manusia gak berguna, gak tahu diri ya. Sama persis di kamu sama si Bibi tuh. Sekarang tuh di belakang. Bentar lagi kamu yang sekarang ya. Bibi kenapa tante? Sekarang di belakang karena ulahnya segini. Jangan suka ngomong ya, Bibi. Masya Allah, Bibi penyakit Bibi kambuh lagi ya, Bi. Asli Bibi kambuh. Obat Bibi mana? Obat. Bisa kayak gini, ya Allah. Ayo, Windy bakal antar Bibi ke rumah sakit. Ayo, Bi, bangun, Bi. Ayo, bangun, Bi. Bibi tahan ya, Bi. Windy antar Bibi ke rumah sakit. Ayo, Bi, ayo. Pelan-pelan, Bi. Mau kemana kalian, ha? Windy mau antar Bibi ke rumah sakit, Tante. Penyakit Bibi semakin parah. Gak bisa. Kalau kalian pergi nanti siapa yang jadi siapa? Iya, tapi Tante. Pokoknya kalian gak boleh pergi kemana-mana. Dompet, mana dompet? Mana dompet? Ini dia. Tante mau ngapain, Tante? Supaya kamu gak udah jadi kamu gak bisa pergi kemana-mana. Ingat ya, awas kalau kalian pergi. Kalau berani, awas. Bibi tahan ya, Bi. Tahan ya, Bi. Bibi harus kuat. Bibi tahan ya, Bi ya. Kita ke rumah sakit Bi sekarang, Bi. Bibi tahan. Tasbi! Sebentar, Bi. Kemana, Neng? Pak. Pak, tolong Pak anterin saya ke rumah sakit, Pak. Bibi saya lagi sekarat, tapi saya nggak punya uang. Waduh, gimana ya? Pak, tolong, Pak. Nanti uangnya saya ganti. Bibi saya lagi sekarat, tolong, Pak. Maaf, Neng. Cari taksi lain aja ya. Pak, tolong, Pak. Pak. Ya Allah. Tahan ya, Bi. Bibi tahan ya, Bi. Tahan ya, Bi. Sebentar lagi, Bi. Bibi tunggu sini ya, Bi ya. Bibi tunggu sini. Stop. Pak, tolong ini saya, Pak. Bibi saya lagi sekarat. Anterin saya ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang, Pak. Udah naik ke belakang. Harus kuat, Bi. Pak, tolong cepat sedikit, Pak. Tahan ya, Bi. Kita udah sampai di rumah sakit, Bi. Tahan ya, Bi ya. Non, Bibi udah gak kuat, Non. Kita udah sampai di rumah sakit, Bibi harus tahan ya, Bi. Non, Bibi sudah gak kuat, Non. Bibi sudah gak kuat. Iya. Bibi gak boleh ngomong kayak
Bibi nggak boleh tinggalin Windy, Bibi. Cantik. Mak cantik, ada yang mau Bibi kasih. Ini surat wasiat. Kamu jagain diri kamu ya, Kayu. Bibi udah nggak bisa jagain kamu lagi. Bibi nggak boleh tinggalin Windy. Ya, Bibi. Bibi. Mana kamu? Aduh, udah pakai baju hitam-hitam aja dia. Mau kemana, ha? Mau ke pemakamannya Bibi, Tante. Emangnya siapa yang ngizinin kamu buat pergi ke sana? Hah? Masih untung kamu masih diperbolehkan tinggal di rumah ini setelah kamu semalam kabur. Sekarang mau pergi lagi enak aja. Lagi si Bibi udah diurus sama keluarganya. Gak usah salah kok, ya? Tapi apa? Gak ada tapi-tapian. Kalau misalnya lo pergi, siapa yang jaga rumah? Oh, Tante, Windy pergi nggak akan lama kok. Windy... Saya nggak peduli kamu mau pergi lama atau sebentar. Tapi yang pasti, istri saya sibuk menjaga dan mengurus putri saya. Papa, jangan percaya sama dia. Kunci dia di kamar. Ya, Pak ya? Jangan, Om. Yang mau percaya sama dia siapa? Jangan, Om. Kunciin, jangan kasih minum, jangan kasih makan. Biar kurus kering. Makanannya buat kita aja. Om, izinin Windy keluar, Om. Windy mau ke pemakamannya Bibi, Om. Ayolah. Jangan dikunci, Om. Windy mau ke pemakamannya Bibi, Om. Halo, Mas Bro, apa kabar? Baik. Pasang dong Arsenal. Biasa 10. Om? Oh, Windy udah boleh pergi ya, Om? Duduk. Aduh, Windy, kamu tuh kesian. Kamu disiksa terus sama tante kamu itu. Padahal dia tuh kan adiknya. Ibu kamu kan ya. Nih, itu kenapa mesti disiksa? Terus kamu tuh kesian Indonesia sama kamu. Gimana kalau sekarang kamu bantu kita kerja sama. Maksud Om apa? Jujur aja Om juga kesal juga sama tante kamu itu. Ya? Windy nggak ngerti maksud Om apa. Masa kamu
sih? Kok handphone mahal bisa ketinggalan? Kan kita perlu nanti buat foto-foto. Iya Ma, tapi tadi pagi kan Windy cari gara-gara. Jadi aku konsen, HP-nya ketinggalan deh. Ya udah sekarang HP-nya ketinggalan di mana? Taruh di mana? Lupa. Windy. Tenang dulu. Tenang, kamu. Ada apa, Mas? Anak ini. Coba. Kamu lihat sendiri. Kamu lihat sendiri. Dia mencoba teriak-teriak dari tadi. Supaya semua orang tetangga-tetangga dengar. Akhirnya panggil polisi. Dan memenjarakan kamu, saya. Enggak. Tante kejadiannya lagi. Berani-beraninya lo jebak bokap gua. Aku gak bermaksud untuk dijebak siapa-siapa. Jangan ngebohong. Tante bener Tante. Semua itu bukan aku yang mulai, tapi Om yang mau berusaha untuk aku Tante. Kalau ngomong jangan fitnah orang ya. Sembarangan kalau ngomong. Jir banget. Ngapain kamu sih? Luar, Ton. Saya tadi kunci pagar. Masih lupa. Iya, lupa. Tadi kan soalnya buru-buru masuk ke dalam. Cuma mau ambil handphone doang. Jangan pura-pura sembunyi, Ton. Aduh, kacau. Aduh, Pa, Ma, gimana, Ma? Ini bok. Tidak, Tante. Ini Kalau kamu itu rempong banget. Bos, siapa? Ton. Mau lari kemana kau? Enggak, Bang. Siapa yang mau lari, Bang? Saya nggak lari kemana-mana, Bang. Saya di sini aja, Bang. Banyak alasan. Mana duitnya? Bang gini, Bang. Jujur nih, Bang. Ipar saya baru meninggal, Bang. Dan istri saya sama saya juga ribet, Bang. Ngurusin ini, ngurusin itu, segala macam. Kasih saya waktu, Bang. Saya pasti bayar, Bang, semuanya, Bang. Saya udah ngasih berapa sama lo? Waktu yang sudah begitu lama. Sampai kapan lu mau bayar? Bang, saya pasti bayar, Bang. Pasti saya bayar. Sekarang gini, Abang lihat rumah ini kan, Bang. Lihatin, Bang, rumah ini, Bang. Memangnya ada apa dengan rumah ini? Sebentar lagi rumah ini jadi milik istri saya. Begitu rumah ini jadi milik istri saya bayar semuanya. Semua hutang saya bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oke. Lu gua kasih waktu 2 hari. Ya, Bang, jangan 2 hari dong, Bang. Tega bener. 2 minggu. Nggak bisa. 2 hari. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Dan ingat, kalau lu kagak bisa bayar dalam waktu 2 hari. Ayo, cabut. Mas. Iya, 2 hari lagi. Terus, kalau misalnya nggak bisa juga gimana dong? Hah? Gimana, Mas? Saya juga nggak ngerti saya mesti bilang apa. Kalau dalam waktu 2 hari kita tidak bisa mendapatkan uang, semuanya berantakan. Dan satu lagi, apapun dan bagaimanapun juga caranya,
kita harus bisa mendapatkan rumah ini. Tante mau bicara sama kamu tapi di depan. Tante mau minta tolong. Iya Win, please bantuin kita ya. Sebentar aja, ya sayang. Windy emang ngelakuin kesalahan apa lagi Tante? Enggak, kamu nggak salah. Tante cuma mau minta tolong. Tapi kita bicara di depan aja ya. Tante minta tolong banget. Kenapa mau dibiarin? Ya biarin aja. Yang penting dia itu sekarang udah nggak ada di rumah ini lagi, ya kan? Hah? Kamu jagain diri kamu ya Kayu. Bibi udah nggak bisa jagain kamu lagi. Astaga. Menatap dalam kalam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu. Maafin Windy, Ma. Maafin Windy. Windy gak tahu kenapa semua jadi kayak gini, Ma. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, saat kau limpahkan karuniamu dalam suriaku bersujud. Ini Bayu. Iya, ini Bayu. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak apa-apa? Itu kan? Ini pemberian ibu angkat saya. Silakan Bu Rita. Ini berkas yang harus diletakkan. Kalau boleh saya tahu, itu kalung kunci apa ya? Sepertinya berkesan sekali Bu Rita. Oh, ini liontin kunci. Saya sangat menyukai liontin ini. Kalaupun saya harus memberikannya pada orang lain, saya hanya bisa memberikan liontin ini pada anak saya, Windy. Jadi kamu anak Ibu Rita?
Iya. Kamu Windy? Iya, saya Windy. Astaga. Jadi selama ini mereka nipu saya mentah-mentah. Terlalu. Pak Tono! Pak Tono keluar! Saya datang bersama polisi! Cepat buka pintunya! Oh, Mas, ada polisi sama si Bayu itu ada di situ juga. Kita mesti menyelamatkan diri keluar lewat pintu belakang. Mau nggak mau, kita harus tinggalin semua, kita lari. Yuk, kabur. Handphone aku. Cepet tinggalin, kabur. Kita masuk. Ayo, cepat. Mau lari kemana lu, Ton? Jangan! Lu mau pakai alasan apa lagi? Sayang, siap-siap lari, sayang. Lari. Ini pilihanmu, Ton. Jangan bergerak. Tempat ini sudah kami kepung. Winnie, maafin Tante. Winnie, maafin. Itu sudah berusaha untuk mencelakai kamu. Jadi dia harus menanggung akibatnya. Pak polisi, silakan dibawa. Mari.